relevansinya apa dengan kita, saya kira kan perlu ditarik. Kita yang umat awam ini masih relevan tidak kita yang ini di Mahaparinibbana ini Buddha mengelompok-ngelompokkannya kemarin kan 7 syarat. Ini 7 syarat kesejahteraan para biku. Jadi Buddha menyatakan perkembangan para biku sangha. Kalau kita ngomong, kalau untuk kita perluasannya kita maknai sangha itu jangan biku. Sangha artinya kita nih, komunitas, kumpulan personal. Kita ini juga sangha, tapi kan sangha upasaka. Tradisinya kalau upasaka upasika zaman putih, biku jubah kuning kan, atau umat awam, umat. Di sini diingatkan kalau kepada para biku, yang pertama, tidak menyenangi kegiatan. Tentunya ini agak susah kalau beda kegiatannya kan, dianjurkan internal kan. Tapi itu pun kita nanti perlu pertanyakan juga, apa iya itu bukan kegiatan? Wong kita masih di bukan yang apapun kegiatan kita, kalau selagi kita masih di duniawi ya apa yang enggak ke duniawi, kalau kita masih kecuali juga di alam lain, bukan di lain cerita mungkin. Tapi nanti kita bahas. Kemudian tidak menyukai percakapan yang tak kalau ngomong misalkan jadi masalah, tukang es jadi kaya. Hoki dulu. Hoki kan ya banyak. Kemudian tidak malas dan tidak senang. Kemudian tidak melibatkan diri pada masalah sosial, pesta, politik, kemudian ya terlibat urusan politik juga, karena beberapa pertapa atau misalnya kelompok sebagian itu digunakan oleh kerajaan jadi penasehat politik macam, terutama kaum Brahmana. Karena kaum Brahmana memang perannya dia tidak seperti biku yang pertapa di hutan, di istana. Ya urusan-urusan keseharian lah, perdagangan atau apa sosial. Kemudian tidak terikat pada sangku dan tidak punya pamrih receh duniawi. Kemudian tidak bersahabat dengan orang yang hidup yang susila. Kemudian tidak berhenti berusaha atau berjuang karena sikap mental yang terlalu memperhitungkan hasil. Nah ini kita diskusikan satu. Tidak senang dalam kehidupan, tidak terlalu menenggelamkan kegiatan dalam hidup berdua. Apa ya mungkin? Para pertapa itu zaman dulu ya, kalau Anjura itu selalu muridnya selalu diarahkan pergi ke karena diharapkan hutan sunyi sehingga dia lebih daripada mikir. Kalau sudah di kota tahu sendiri hari-hari ini misalnya namanya anggota sangha, kalau di wihara-wihara kota itu sibuknya bukan main, belum lagi nerima undangan umat tuh nyembayangi tak dikepret, repot banyak kali urusannya. Buddha dari awal kalau para biku mencapai potensi tertinggi spiritualitasnya tuntas jadi arahat itu ya hindari kegiatan yang bukan egois, memang itu jalan pertapaan, nggak bisa jalan lain nggak. Memang pilihannya begitu. Ketika memilih jalan pertapaan yang artinya meninggalkan kehidupan seramana kan, meninggalkan kehidupan rumah tangga, itu memang opsinya ya menyepi di tempat-tempat. Bagaimana dia melatih, memang fokus sebenarnya yang jadi masalah kita kan diri sendiri, bukan di luar sana. Kita ini kan seringkali ketika ada persoalan cari kambing hitamnya, masalahnya sih itu keluar semua. Tapi kan jarang kita terus. Nah ketika belajar Buddha ini kan oleh Buddha ditekankan kita melihat ke dalam, masalahnya kan di dirimu sendiri. Nah makanya mau nggak mau untuk bisa lebih diri nyepi sampai muncul kewaskitaan, potensi. Kemudian urusan di luar-luar itu akhirnya cuma bumbu. Tapi kemudian kalau untuk tantangannya rumah tangga nggak bisa seperti. Nah, untuk kesulitan kita yang tidak, Buddha memberikan alternatifnya, opsinya. Kita ini dianjurkan ambil latihan melatih 8 sila pada waktu-waktu dan terang. Dianjurkan latihan di sila. Jadi di waktu-waktu tertentu kita dianjurkan menyepi, menarik masalah banyak. Jadi tetap ada jalannya untuk kita. Walaupun makin tipis kesempatannya ya. Sebisa-bisa kita punya waktu senggang. Kalau bisa ya ditetapkan itu, kalau dianjurkan menurut tradisi para bulan terang, lunar, dan mungkinlah mengurangi ke wihara atau di rumah ya, di rumah saja nggak beraktivitas, hiburan, tiktar, hiasan, mewah, menghindari suami istri, semua benar-benar kita niru para biku lah. Sebentar, kan cuma sehari nih 24 jam, makan tidak siang, mau latihan sehari itu, ini dampaknya besar. Bahkan di beberapa cerita, di kisah, di Sutta juga, orang yang melaksanakan uposatha setengah hari saja, misalkan dia telat nih, lupa, uposatanya cuma, harusnya kan uposatha itu dimulai ketika matahari baru terbit. Kita sudah punya tekad nih, depan altar, baca tekad, saya melatih pancila.
Syukur kalau bisa di hadapan Bante minta tuntunan, tapi kalau enggak di depan altar Buddha, katakan baca, itu idealnya matahari terbit. Tapi kalau nggak bisa, misalkan lupa nih, siang nanti baru sadar, ini Uposatha ya, saya belum mulai. Ya udah siang hari menjelang makan siang nih, atau malah sudah lewat makan siang, tapi belum makan, bahkan seperti itu. Kalau dia bertekad, menurut ceritanya pahala luar biasa sudah. Kalau mati malam itu lahir jadi dewa, gara-gara punya tekad Uposatha gitu. Dan itu ada kisahnya. Dan kisahnya sang pekerja itu kulinya tukang nyangkul di sawah itu telat tahu bahwa hari itu Uposatha. Seluruh dapur, urusan rumah tangga tuannya itu kalau Uposatha hanya sampai habis makan siang semua harus bersih, nggak boleh olah-olah, semua bertapa meditasi. Nah satu kulinya ini lupa pulang, waktunya makan siang sudah tutup, bingung dia, ini gimana ini Uposatha lupa, nggak sempat makan. Tapi dia bertekad, karena memang dia dulu rutin latihan tetap, ya udah saya latihan Uposatha. Tapi karena kerja keras, dia nggak tahan lagi sampai tengah malam, nggak kuat lagi perutnya sampai mah kronis dan langsung terlahir dewa yang tinggal di samping besar di kota itu. Makanan apapun yang dibutuhkan orang yang kalau butuh makanan, kekuatannya itu hanya setengah hari. Waktu itu gara-garanya ada kehausan, kelaparan, musik satu pohon itu yang nggak ada buahnya. Mereka berharap adanya ada yang bertamu siapa. Nah barulah dia cerita, Uposatha cuma setengah hari dapat ini salah satu pahala Uposatha. Kemudian tadi yang kedua, yang pertama tadi intinya bahwa Buddha itu akan kita melakukan kontemplasi. Makanya para binawi dan kita ini selalu akan anjurkan untuk di waktu-waktu kali off lah. Sudah 365 hari nggak bisa istirahat sebentar gitu untuk mengembangkan diri kita secara, karena ini penting walaupun sedikit dan dampaknya. Apalagi kalau dilihat urusan hidup ini nggak cuma urusan cari duit saja, perut saja, main pikiran, kesadaran. Kemudian iya perlu ada casnya sesekali gitu. Apalagi kalau meditasi ya, meditasi itu kan ya memang membawa kejernihan. Kalau kita pelatihannya tepat, pikiran kita jadi terlatih, mungkin bisa loh ngatasi sampai sepuh gini kan, nggak kepikun, nggak kena Alzheimer atau apa kan gitu. Kita sel-sel tubuh jadi dampak. Kemudian tidak menyukai percakapan yang ini penting sekali. Apalagi kalau dulu saya masih ingat saya ngomong soal Sacakirya ya, atau Satya Wacana. Saya cerita 2 sesi itu ya, Satya Wacana ya. Atau nggak datang waktu itu. Jadi Sacakirya ini kan pernyataan kebenaran ini. Saya pernah ngomong soal pentingnya pernyataan pernah toh ngomong ada Idu Geni, Sabdo Pandito Ratu ya toh. Pernah toh. Nah, lupa. Kalau lupa bisa cek di YouTube. Nanti cek di YouTube ya. Suruh lihat lagi ya. Lihat YouTube lagi, Sacakirya masih ada. Nah, ini kenapa Buddha menganjurkan ini? Tidak menghindari percakapan yang, karena ini loh kegunaannya. Kalau kita sering-sering ngomong yang nggak bermanfaat, ini jadi idunya nggak jadi Idu Geni gitu. Mulut kita ini sia-sia gitu, receh gitu. Kalau ngomong mungkin kalau terlalu sering membual gitu kan, sering membual itu kan akhirnya jadi orang yang nggak percaya toh, itu nggak dianggap ini apa sih, asal ketemu orang ini ngomongnya gitu aja, berbusa-busa nggak ada isinya kan gitu. Karena itu ketika orang menjaga ucapannya akan ada power yang di Sacakirya itu, Satya Wacana. Ketika menyatakan suatu kebenaran itu menjadi kekuatan kan. Ya nyepatani jadi tenan, bahaya kan. Punya niatan, ucapan itu terwujud, dan kita menjaga ucapan ini gunaannya sebenarnya lebih tinggi ya. Ketika doa mengharapkan sesuatu, ini kalau mulutnya kebiasaan ngomong sembarangan, apalagi cakap kotor kata orang Medan, enggak gimana misalkan mau mendoakan orang di manjur atau menolong orang dengan kata-kata kita terwujud kan, karena powernya nggak ada, nggak pernah dilatih. Dan kalau kemarin di Karma Wibangga, waktu saya sharing Karma Wibangga Budak Payung, salah satu buah karma dari orang yang tidak menjaga ucapannya, salah satu untuk kelahirannya tahu apa? Gambarkan di relief Karma Wibangga. Terlahir jadi unggas, burung, bebek, apa semua yang berkicau. Itu digambarkan loh di Karma Wibangga. Iya, ada satu kumpulan binatang unggas itu. Ya. Jadi menarik itu ceritanya. Ternyata orang yang suka gosip, ngomong yang nggak buah karma buruknya, kalau kelahiran berikutnya itu bisa gas.
cuet kemana-mana. Itu ada di relief karma wibana. Lalu yang ketiga adalah tidak malas, dan ini kritik paling besar kemalasan nih. Kritik paling besar bukan cuma pertama. Buddha mengingatkan kemalasan salah satu noda buat selain pertapa juga buat orang-orang cantik, orang-orang yang rupawan. Karena kalau kebanyakan tidur muka kisut, ya enggak. Kalau pertapa atau para pelajar kemalasan itu akan melemahkan dia pikir. Malas mempelajari ulang itu kan melemahkan itu. Maka pertapa para bulan terus ya kapan mencapai pembugahan, kapan menjarah itu kapan pintere itu meditasi. Kemudian ya itu kalau untuk orang rumah tangga kalau malas kita pikir tidur banyak badan bangun seger, enggak, kebanyakan malah makin ya kan, malah menggerakan kecenderungan rendah misalkan. Karena apa? Ya darah ini tidak mengalir dengan beraktivitas seputar dengan iya, makanya ini sangat ditekankan sekali. Kemalasan ini noda, dia pun sudah kalau di Dhammapada itu noda-noda itu. Kemudian tidak melibatkan diri pada masalah. Kadang kita ini sering tenggelam di, apalagi sekarang eranya media sosial, lupa waktu, nonton sekilas, nanggapi komentar dan politik, entah artis ya, yang paling artis itu kadang-kadang ya urusan rumah tangga orang ya kita ikut-ikutan ikut nggak seneng, ikut ikut komentar gitu. Padahal bukan urusan, nggak ada urusan sama gitu internal rumah tangga sendiri gitu. Politik kalau kita punya tugas atau panggilan untuk membangun, misalkan kita mengelola media sosial untuk membangun, ini lagi ada isu pajak, lalu kita berkomentar di sana karena memang niat membuat masyarakat yang mengikuti sosmed kita sadar nih bahwa pajak perlu dikritisi. Nah itu oke. Bahwa masyarakat perlu memantau nih pemerintah punya kebijakan ini cocok atau enggak, ikut menjaga negara misalnya. Oke. Tapi kalau hanya untuk gosip, cuma nyalah ke pemerintah, cuma ke lawan politik, saya kira kok itu ada gunanya, sia-sia. Bukan untuk memberikan pendidikan politik jadi perlu, bukannya terlibat di ngomongin politik nggak bagus. Kadang-kadang kita umat Buddha gitu, apalagi dulu tuh kita punya itu apolitik, katanya politik kotor. Ya enggak sih? Kotor mana politik sama agama? Agamanya dipolitisasi. Kalau satu pimpinan Jepang misalnya, kemudian siapa Romo yang kemudian membawa diri massal? Iya, sama Sirinkyu. Nah, itu agama loh. Awalnya bagus, orang berbakti, ujungnya dia mendapat visi mati bareng, racun atau pakai gas atau apa. Amerika, David Koresh misalnya. Terus itu belum lagi kalau yang pimpinan agama nggak usah ngomongin politik, duit, ya toh, bikin rumah ibadah, kumpul-kumpul rame cuma untuk supaya dapat ngumpul ke duit, memperkaya diri. Itu duit, belum seksnya. Faedahnya macam-macam yang bisa dia nikmat. Nggak sabar nunggu dapat. Enggak, itu bener-bener urusan nafsu loh. Saya lebih kaya, saya punya kenikmatan indria, bisa istri banyak. Enggak ada urusannya politik. Ini kan urusan kebijakan. Kalau untuk pribadi apanya? Bukan, itu beda. Ini contoh negatif ya. Contoh positifnya politik. Kalau saya presiden, saya bikin kebijakan, satu tanda tangan undang-undang saja bikin sejahtera 250 PJS, jadi kotor politik bagus. Itu satu kebijakan. Lain-lain macam-macam lah. Kalau presiden, rajanya, DPR-nya bener nih, sebener kelakuannya seperti ini, politik jadi bagus, jadi nggak kotor. Ini bersih apa? Jadi kan melihatnya bukan agama atau politiknya yang kotor kan gitu. Pisau dipegang dokter bedah bisa menyelamatkan, dipegang psikopat bunuh banyak orang. Berarti nggak ada salah, atau sama. Jadi nggak ada mana yang lebih kotor, ke politik atau agama, tapi siapa penggunanya, niat di belakangnya apa, motivasinya untuk apa, arahkan kemana, kan gitu. Jadi cara melihatnya kan beda nih, enggak? Ini loh, analisisnya ini perlu hati, jangan kejebak di cara siapa yang menggunakan, motivasinya apa. Jadi anjuran Buddha soal tidak melibatkan diri pada masalah sosial itu bukan dalam ini ya, pokoknya sama sekali enggak gitu. Karena Buddha sendiri ketika ditanya oleh raja, apa anjuran Buddha supaya saya menjadi raja yang dicintai rakyat dan saya bisa membangun kerajaan saya, kerajaan yang makmur, adil makmur. Buddha mengajarkan dasar raja 10 dharma untuk raja. Berarti kan Buddha terlibat politik, praktis itu.
Tapi anjurannya kan benar. Berarti politiknya bahwa politik kerajaan harus diwarnai dengan dharma yang tepat. Raja harus sehingga politik yang dia jalankan jadi politik sejahterakan. Jadi bukan soal tidak terlibat sama sekali terlibat, tapi yang cuma urusan sosial bukan itunya, bukan di kegiatan yang Dharma kan bukan untuk mencapai alat. Oh iya, bukan. Tentu bukan. Ini kan sesuai segmennya nih kebutuhan. Buddha itu kan menjawab pertanyaan pengikutnya sesuai kebutuhan. Yang nanya raja butuh ini, kasih ini. Kalau di agama itu dengan berkembang politiknya. Oh iya, Buddha tidak butuh politik untuk membesarkan Buddha Dharma. Karena memang tidak itu untuk tujuan Dharma ini. Dari awal Buddha menjelaskannya, ajarkanlah Dharma ini kepada semua orang dengan bahasa kalian demi kebahagiaan semua makhluk. Setiap orang bukan tugasnya jelas demi kebahagiaan, bukan demi agar Buddha Dharma makin besar, makin banyak pengikut, bukan demi kebahagiaan. Iya, benar. Tapi sata tujuannya itu satu. Kemudian yang berikutnya tidak terikat pada aku dan tidak berpamrih. Nah ini sering kita sulit ini, halus. Pamrih itu nanti kita ngomong soal pamrih. Tentang aku. Kebanyakan pamrih itu karena ada aku. Melakukan apa-apa selalu melibatkan aku. Nah, akunya ini butuh pamrih. Karena ada akunya ini, si aku kasih makan ini. Egonya dianggap butuh eksis. Kalau jadi pengurus yayasan atau wihara butuh naik lungguh dikei gitu. Butuh dimintai untuk sambutan, misalnya kayak diwongke kan. Nah, ini kan aku. Ini Buddha menganjurkannya ke para bhikkhu karena memang harusnya salah satunya adalah anat, bukan aku. Gak ada yang perlu aku yang perlu kasih makan egonya, ditonjolkan, diakui yang lain. Tapi kalau kita rumah tangga ini paling banyak terjadi. Buddha jelas saja nica, duka. Tapi kalau urusan organisasi, wihara, rebutan, pengen ketua, nek omongannya nggak didengar, tuh pendapatnya nggak dianggap, marah. Gitu. Aku sudah banyak nyumbang banyak. Ini loh, ini yang hambatan dari pertumbuhan spiritualitas kita. Orang terjebak pengakuan ini membuat kita tidak bisa pernah. Ini belenggunya, bahkan belenggu para pertapa, salah satu terakhir itu karena aku sense atau perasaan bahwa ada aku yang masih karena ini nggak bisa ditanggulangi para bhikkhu. Salah satu yang paling sulit. Tapi ya lagi-lagi kan memang belajar Buddha Dharma nggak sederhana, bertahap. Makanya kan disuruh berlatih kan. Karena memang nggak ada yang instan. Begitu ngerti, saya ngerti konsepnya, cerdas perenungan. Karena nanti menghadapi situasi tertentu, misalkan, oke, saya sudah tidak butuh puji, tapi belum tentu nanti menghadapi kasus lain, cerita lain, masih senang dipuji. Itu halus itu. Masih senang dipuji itu berarti ada puji kan. Nanti kalau ada kesempatan-kesempatan kayak latihan di Budak Payung, meditasi tentang aku, gimana menyadari. Kemudian pamrih. Saya itu kalau sharing begini ya, apalagi saya selalu punya pamrih. Pamrihnya setelah saya sharing, yang denger ngerti, kan pamrih. Ngerti lalu bisa bantu menyebarkan cerita ini. Karena cerita ini berguna, kan pamrih juga. Berarti pamrih itu ya macam-macam. Motivasi kita apa? Saya butuhnya itu. Percuma kalau setelah cerita Bu Cynthia lupa, ya itu minggu lalu saya bilang Caca Kiria udah lupa kan gitu, sayang gitu. Saya sudah cerita detail sampai maknanya. Ceritanya ingat judulnya lupa Pak. Terus lupa. Syukur-syukur ya kalau ada ponaan, anak, adik, saudara pas pengen ngerti soal Budur itu apa, kita bisa cerita sama mereka juga. Bisa kasih pengertian, kalau ke Budur caranya, itu kita bisa belajar apa di sana. Nah, makanya sampai. Nah, hal seperti ini loh. Saat tuh saya sampai, Pak. Ini penting gitu. Karena memang nggak mungkin misalkan saya yang cerita buruknya orang kan ya. Makanya selagi ada butuh ketok tular kan gitu ya, bantu kita untuk saling sharing sehingga orang lebih respect kan. Tujuannya kan belajar lebih respect terhadap, syukur-syukur terinspirasi. Sampai sana terinspirasi, saya harus lakukan transformasi, perubahan terhadap melihat patung Borobudur saja, patung Budanya itu ada 5 toh, ada Panca Buddha. Kita langsung terpisah, kalau lihat ini saya jadi, ternyata saya ini banyak, kalau lihat ini saya jadi ingat, saya ini penuh iri hati gitu kan, berubah. Jadi itu kan tujuannya kita terinspirasi kalau melihat penting untuk, ini pamrih loh,
Pamrihnya orang-orang terinspirasi kan gitu. Yang nggak boleh kan tadi pamrih rendah, pamrih jahat, pamrih cuma untuk mementingkan diri, apalagi dapat fasilitas, kalau hanya nggak usah lah, sia-sia gitu. Kemudian tidak bersahabat dengan orang yang rendah. Ini bisa kalau suta nanti lain kali kita bahas buka parita lagi, yaitu para bawah itu sama salah satu yang membuat kita merosot itu karena Buddha menganjurkan ini hindari orang lebih. Kenapa orang bodoh? Kita nanti ikut Buddha. Nggak mencerdaskan kita. Kalau orang ini bergaul loh. Nah, bergaul loh. Bukan kita mau nolong dia, lain cerita loh. Pengertiannya bodoh bukan bodoh goblok, tapi Bukan, ya, tidak bodoh bijaksana. dalam artian tidak bijak, tidak terampil cara berpikir, suka mikir yang negatif, ngerusak. Oh enggak, itu malah nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Orang idiot, orang apa itu malah nggak, itu perlu kita jadi dibantu malah. Kita hadir di situ untuk bantu. Ini bukan loh, orangnya sehat, tapi pikirannya buruk, itu orang bodoh. Orang bodoh sih. Bodoh apa dedel bukan? Bukan Biasanya malah bentuknya bukan bentuknya itu kepala batu. Oh. Dablek. Dablek, ra iso dikandani. Pek menangi dhewe. Nah, ini ciri-ciri orang bodoh yang nggak perlu dijadikan temen gitu. Keras kepala. Ya keras kepala. Kamu sama ini. Soge gier. Itu berarti enggak kan saya pernah cerita juga itu. Buddha itu kalau muridnya yang model keras kepala itu kan ditinggal pergi. Tiga lungo. Iya. Ngapain sih? Bom-bom. Tanya, kan bilang pernah sendiri, aku bilang, siapa? Ini dari ini. Oke, gier. Apa tuh? Saya tak sampai ke situ tuh. Aku ngomong tadi, setelah ini, aku bilang, ini sama ini. Tapi aku nggak udah maksudnya. Tapi asal ketemu mesti gigit dewi-dewi. Itu tuh ya maksudnya. Nggak apa-apa. Itu Namanya mereka nyambung. sebenarnya hanya sedang guyon loh. Oh. tapi serius berarti ya. Makanya tak tanya lagi kemudian. Aku punya tapi nggak ngerti maksudnya Itu soalnya. mungkin karma masa lalu. Oh iya, kalau masa lalu ya. Dia anjing, aku kucing. Ya. Ya Jadi wes. ketemu lagi loh. Mereka Ketemu lagi. sedang nebus gitu kayaknya. Ya oke. Orang ngeyelan ngono deh. Nah, orang ngeyelan gitu malah. Orang ngeyelan ya, ngeyelan itu termasuk keras kepala itu kan. Kepala batu. Pak Eko, sekarang orang bodoh ya, orang bodoh. Iya, iya. Orang tidak bijak. Nah, Dia katanya itu loh, Pak. Oh banyak. Nah, terus bagaimana caranya? Kita tidak bergaul dengan dia. Ya, kita ya berbagi aja. Bergaul itu kan ada batasnya toh. Oh, iya, iya. Nah, sampai ke urusan tertentu kan kita nggak perlu sampai. Nggak perlu, Ya nggak udah. perlu. Seperlunya saja dengan orang-orang seperti Oh, ini. hanya sehilu. Iya. Kumpul ya kumpul. Ya nggak apa-apa. Aduh. Kalau kita bisa bantu dia bagus bantu. Udah selesai. Jangan diperpanjang-panjang urusannya. Oh. Lingkungan itu tidak mendukung kan berarti. Nanti sama Coach Chandra tuh nggak mau nih apa jalan kaki ke Semarang. Orang ngeyelan ya. Orang ngeyelan. Muh jalan we, yuk jalan. Nah, yang lebih buruk dari orang bodoh tentu saja orang jahat. Iya, orang jahat kita udah Ya, tahu. Memang harus kita hindari. Itu harus Kemarin dihindari. tuh ada gambar. Nah, ketok jahat ya, Pak. Itu jalan. Karena ada lingkaran gambar itu lingkaran dua. Suatu saat kalau ke tengah tuh. Iya, ya, irisannya. Irisan. Irisannya kontaminasi tuh berarti. Iya, iya. Yang baik bisa dikit lah. Sing baik dadi meneh. Nah, itu Sulit itu mempengaruhi yang memang dasarnya. Tapi kemudian kita juga ini hati-hati juga di dalam budaya. Kita dianjurkan juga memandang segala sesuatu itu tidak hitam, bukan juga melampaui itu. Ini yang disebut cara pandang adwaya, tidak dikotomis. Jadi kalau sudah pasti misal ada kejahatan dan kebaikan, dunia ini tidak pernah benar-benar terpisah. Dua-duanya pasti ada, jadi tidak bisa dikotomis, dilihat seperti hitam putih. Ada jahat, ya ada baik, itu warna dunia seperti. Kemudian kita tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada urusan jahat, lalu kita membersihkan diri menjauh. Praktik bodhisatwa itu menghadapi orang jahat, bahkan dia tidak timbul kebencian. Nah itu kan berarti kan dia melampaui ini cara pandang, tidak melihat kejahatan itu hanya, tapi juga berusaha bisa nggak orang jahat ini ditransformasi. Berarti kan mengembangkan welas asih. Alih-alih kita memusuhi yang jahat, kan cara berpikirnya sudah melampaui ini. Kalau cara berpikir awam kan orang jahat ya tapi cara berpikir bodhisatwa, orang jahat ini perlu ditolong, sebenarnya perlu dikasihan. Ya bisa saja termasuk pilihannya kalau perlu berteman. Tapi kapasitas kita sanggup. Nah ini juga makanya di Buddha Dharma itu nggak ada cara pandang yang perlu juga
menumbuh kembangkan welas asih. Minimal kalau kita tidak bisa menghadapi ini, deal with it, nggak bisa menanggulangi ini, tumbuhkan welas asih kepada mereka, ya, bukan ngasihani ya, tapi ya istilahnya orang katut ya. iya, ya orang katut, tapi juga kita melihat penderitaannya dia. Kan itu ada ukuran. Kita bergerak dengan berempat pemabuk. Iya. Makanya kita menjadi kelima. Oh iya, iya betul. Apa nantinya itu? Ya, ya, tentu saja itu sangat berpengaruh. Kalau Iya. lingkungan kita pemabuk semua, kita sendirian biasanya Ikut mabuk. pengaruhnya akan kena. Ada hitam putih di film ya? Film hitam putih. Ada. Enggak, maksudnya ini lakonnya ini Oh, penjahatnya iya, gitu. iya, iya. Mesti Biasanya kan, padahal dalam dunia nyata enggak ada. Tapi coba cek misalkan bahkan cerita Sun Gokong, Swansang, Tong Samcong itu tidak pernah menghadapi siluman itu ceritanya. Ya. Selalu berusaha menolong mereka kan gitu. Tapi Sun Gokong kan hitam putih itu harus dibunuh, dihancurkan kan. Karena warga ini sibuk cari cewek. Betul loh. Nafsu. Pakai lambang nafsu. Jadi kan seperti itu tuh. Jadi ini kan untuk mencerminkan bagaimana sikap keras dari orang yang belum tercerahkan, tergugah seperti Sun Gokong dengan gurunya Swansang atau Tong Samcong yang dia menjalani jalan bodhisattva. Dia selalu ada welas asih menghadapi makhluk-makhluk ini karena melihat penderitaan mereka sebenarnya. Mereka itu kalau bisa pasti pengen baik. Selalu cara pandangnya seperti pasti mereka itu sebenarnya mau jahat pun tujuannya pengen bahagia loh. Dia ngerampok supaya dia bisa happy toh maksudnya. Tapi caranya kan keliru. Jadi sebenarnya kita ini semua tujuannya semua cuma cara-caranya akan salah jalan. Tapi kalau ditanya kamu ngerampok, maling apa biar apa toh? Sedangkan gitu. Konsep kesenangan dan kebahagiaan dia kan nggak pas ini. Malah ujungnya penderitaan toh. Masalah ujung beda dengan ya sama pertapa juga ingin bahagia, jalannya lain kan. Kita orang biasa perumah tangga juga ingin bahagia, jalannya nggak ngerampok dan nggak maling kan gitu. Tapi ada cara bermata pencarian yang tepat kan. Ini kan caranya yang keliru. Kalau orang yang gugah, yang bersyukur bisa bantu alternatif caranya. Tapi kalau tidak mampu untuk minimal kita tidak punya kebencian kepada mereka. Iya, tidak memperburuk, tidak punya kebencian ke mereka, tidak memusuhi. Jadi sikap-sikap ini perlu dari Buddha Dharma perlu diterapkan cara pikir yang terampil. Tuh kalau masa bodoh malah enggak. Oh bukan masa bodoh karena tahu situasinya. Tahu tapi entah jalan itu. Bukan nengke loh. Kalau si peduli ada Iya. ibadah. Sifat perhatian kita, welas asih kita. Kalau masa bodoh itu benar-benar nggak mau tahu kan. Itu Nggak ada urusan. Itu malah landasannya ketidaktahuan kan. Iya. Gak repot. Nah, itu malah nggak ada kepedulian. Kan? Kalau ini kan sebenarnya peduli nih. Cuma dia hanya nggak punya kapasitas nih untuk bantu. Nah, Bisa. nah itu lebih bagus lagi. Sudah pernah usaha membuka. Harus sudah mentok. Iya, sudah berusaha. Sudah mentok tapi saya tidak bisa berubah Nah. bisa. Tapi Jangan- hatimu tetap hati-hatinya berrelasi. itu kan gini, kalau orang sudah terlibat mau bantu, itu seringkali kalau sudah mentok timbulnya rasa tidak. Iya. Nah ini jangan sampai akhirnya timbul kebencian, akhirnya musuh. Bukan itu kan, harusnya ya sudah saya nggak sanggup lagi, bukan. Tapi sudah pernah bukan- berusaha. Iya. Bukan tetap berusaha walaupun tujuanmu nggak tercapai tetap Tapi sing kan sudah melatih. ada. Iya, iya. Di dalam mentok lagi kan jalan. Iya. Itu belum kan? Enggak, sudah Oh, sudah ada kepedulian yang dijalankan. Iya, sudah. Sudah. Oh. Itu bukan masa bodoh. Oh, iya. Tapi ya memang berhenti di kapasitasnya. Tidak salah gitu. Enggak salah. Kalau tidak sanggup ya jangan dipaksa. Enggak. Fakta jadinya kaku hati begitu kan. Iya bisa saja, ujungnya nggak baik. Jadi sebelum jadi kebencian berubah jadi cara pikir negatif, oke berhenti aja dulu. Tapi memang beberapa orang itu tidak bisa ditolong, memang Benar, tidak bisa kan. Ya lo Buddha mengingatkan lo, tidak ada siapapun yang bisa nolong dirimu sendiri selain diri. Termasuk tadi orang-orang yang bermasalah, jahat gitu kan. Ya 1000 orang pun niat baik kalau dianya nggak mau berubah ya nggak bisa. Betul. Makanya ini jelas petunjuk ini kan berubah ya dari kalau sudah dimotivasi orang tetangga orangnya tuh pancet ke ngono wae yo. Berarti tidak bisa ditolong ya. Iya. Bukan nasib. Orangnya ya itu tadi bebal, kepala batu sudah nggak bisa di dan Buddha ketemu itu loh. Katanya Buddha itu guru dewa dan manusia toh, guru yang paling hebat toh. Tapi ya ketemu murid yang kayak gitu. Namanya itu murid sepupunya juga sebetulnya, teman dari kecil. Tapi diajari baik juga nggak. Orangnya pintar, cerdas, diajari meditasi cepat, pintar, diajari semedi yang sampai kesaktian, disuruh ngilangkan egonya, punya kebenciannya nggak. Dia selalu iri hati terhadap, selalu pengen gantikan posisi.
Akhirnya apa? Gagal dia, mati ditelan neraka. Makanya nggak bisa, ada orang tertentu memang nggak bisa tertolong. Tapi Buddha nggak benci loh sama dia. Dia tetap kelas asih, tapi memang nggak bisa tertolong. Waktu Buddha ngasih kesempatan, Buddha tahu itu juga nggak akan bisa itu ceritanya di menjelang berusaha bertobat toh, mau menemui Buddha ketika tanah dia tenggelam. Buddha ya nggak bisa nolong, itu karma dia harus pun ya dia telat lah, tobatnya telat gitu. Kalau kemarin beberapa waktu sebelumnya ketika dina tapi udah sampai ujungnya gitu. Tapi dapat pahala besar loh. Siapa? Ya enggak siapapun kan. Nah kalau kita, setiap kita ini selalu dibilang punya benih kebudayaan kok, jangankan Dewa Data. Ya siapapun nanti bisa kalau pada waktunya tergugah ya sejahat Dewa Data atau apa ya tinggal disirami. Kemudian yang terakhir, tidak berusaha atau punya terlalu memperhitungkan dan terlalu menggebu-gebu tapi pamrihnya untuk hal-hal yang receh, untuk kan ada orang-orang yang ini nasihat untuk para biku ya masih ya tadi ya. Kepada para biku itu dianjurkan supaya kalau berusaha itu tidak karena dimotivasi keuntungan yang receh. Ini contoh saya tentang salah satu Buddha yang hanya karena penasaran mungkin atau karena ingin membuktikan bahwa Buddha itu sakti. Waktu itu ada sayembara, seorang saudara mancangkan satu bambu yang sangat pohon palem. Itu di atasnya ditaruh mangkok. Lalu dia bikin sayembara, siapa yang bisa ngambil dengan cara terbang. Nah, itu kan saya pernah ceritakan. Nah, ini kan hal yang receh nih, remeh. Nah, hal seperti ini nggak disenangi kalau boleh Buddha nggak senang ya atau iya. Bahwa para biku itu semestinya tidak mengejar hal-hal yang seperti dilarang menunjukkan kesaktiannya. Nah, setelah itu baru muncul itu peraturan itu salah satu bahwa para biku tidak boleh pamer. Kemudian ini kan muridnya ini gara-gara itu wah coba saya tunjukkan apa sakti gitu, dikira bakal dapat pujian gitu. Terbang diambil, dilulukan orang sekota, diarak, terus dapat persembahan dana macam-macam. Kedengaran kan, muridnya yang senior dilaporkan ke Buddha, terus dipanggil. Apa bedanya kamu sama pelacur kepiawaian? Ini cara-cara cari rendah. Nah itu langsung emasnya. Bukan marah, itu teguran. Karena ini disiplin. Ada nggak tahu versi lain ya. Setahu saya itu dipecah. Oh iya, supaya dia nggak bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Dia jadi perebutan. Iya, mungkin karena itu. Jadi kemudian dari situ juga keluar peraturan mulai saat para biku kan ya yang melatih, yang nggak ngelatih kesaktian ya enggak. Iya meditasi. Dan itu pilihan. Ya tergantung objeknya. Melalui samatha. Ya. Kalau tanpa sama vipassana dia tidak. Kalau objeknya memang itu ya. Kalau enggak ya kan bisa dipilih. Itu dilalui begitu saja kan bisa jadikan kesaktian itu dikuasai. Kalau mau mungkin ya bisa. Tapi kalau dia nggak mau ya dia lewati aja. Pasti dilalui. Kesempatan itu selalu ada untuk jadi sakti. Kesempatannya tinggal mampir atau enggak. Nah, karena kalau itu biasanya ada dua ceritanya. Kalau motivasinya keliru, menguasai kesaktian itu jadinya mentok ke kesaktian, malah kesombongannya makin akunya makin besar. Nanti lalu pamer kesaktian. Tapi kalau yang motivasinya tepat, menguasai untuk nolong yang untuk sewaktu-waktu ini bisa untuk tapi ini lagi-lagi seringkali orang terjebak kesaktian, merasa malah lupa harusnya yang dikembangkan itu kan kesibuk nanti jadi malah ujung-ujungnya lali jadi dukun. Mending dukun. Dukun tuh ini juga terjadi. Dukun ini juga terjadi konotasi apa? Dulu dukun itu memang maksudnya orang-orang yang memang berkualitas dan mengobati atau nolong yang lain kan gitu kan. Tapi kemudian gesernya budaya dukun konotasikan negatif. Ya, entah pelet lah, santet lah, apalah gitu. Nah, ini ada pergeseran budaya. Zaman dulu ya awalnya ceritanya enggak. Iya, namanya itu kalau di istilah-istilahnya apa pati sambi. Banyak kalau baca buku petunjuk tergantung objeknya. Kalau pernah nonton film Avatar kartun ya itu ada yang mengendalikan angin, api ya seperti itu. Itu hasil kesaktiannya. Itu penggambarannya. Cuma itu kan sudah dikemas dalam cerita komik ya. Jadi pamrih keuntungan ini kemudian jadi kalau 7 hal tadi menjadi kalau ini ditanggulangi ini akan memperkuat
latihan mereka kan mencapai lebih cepat kan. Karena ini menjadi gantiawian, nggak perlu malasan, nggak perlu sep aku dan pamrih yang rendah, jahat, mencari ini semua akan jadi kira cerita Mahaparinita. Jadi panjang lagi ini nasihat ke para biku 7 lagi. Aku pernah kemarin bahwa kita ini kan Buddhis dan banyak keturunan kita tuh enggak Buddhis. Oh, Nah, ya. kemarin tidak ada di video Ya. Nah itu nanti ya enggak setelah Ya. lain kali dijaga kita tuh lebih mantap. Oh, oke. Penting.